semua, selamat datang di GPC, Green Pramuka Punya Cerita, di mana kita akan mengulik warna-warni seputar Green Pramuka City, baik dari tenan, penghuni, event, ataupun juga info-info menarik seputar hunian dan juga properti lainnya. Bersama saya, Nandra Retno. Halo Sobat GPC, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa ya Sobat GPC untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang berbeda dari episode-episode sebelumnya. Kita kedatangan mitra yang sudah bekerja sama dengan GPC, yaitu Dekor Rumah yang diwakili oleh Mas Riki. Halo Mas Riki, apa kabar? Kalau panggilan buat teman-teman GPC, Sobat GPC, Sobat Mas GPC. Riki. Halo semuanya, akhirnya disamain juga nih ke markas GPC. Betul, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Mas Riki gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mas ya. Nah, kita ini memang episodenya kali ini berbeda nih Mas Riki, karena kita kedatangan mitra kita nih udah kerjasama ya Mas Riki ya dengan GPC sudah hampir udah lama ya, 3 tahunan lebih kita sudah bekerja sama. Jadi Sobat GPC, kalau misalnya nih Sobat GPC beli unit di Green Pramuka City, ini sudah include dengan furnish dari Dekor Rumah. Betul. Kenapa Dekor Rumah yang kita pilih? Wah, Sobat GPC harus datang karena harus tahu sendiri, harus melihat sendiri gimana desainnya yang oke banget. Nah, Mas Riki nih ngobrol tentang Dekor Rumah. Gimana nih Pak? Ya. Apa yang bisa aku bantu? Nah, kita pengen tahu nih Mas Riki, teman-teman Sobat GPC pengen tahu Dekor Rumah sendiri itu sebenarnya produk dan jasanya apa aja sih Mas Riki sebenarnya? Kalau Dekor Rumah sendiri sebenarnya bisnisnya tadi sebagai platform. Terus pertama kita bangun Dekor Rumah itu kita bangun pertama dengan bisnis marketplace. Jadi kita jual barang-barang online, termasuk juga dari beberapa kayak dari brand-brand besar yang main di offline juga kayak produk I atau ya ESA. Itu ada di kita juga semuanya karena kita sebagai marketplace memang gabungan. Jadi customer bisa lebih luasa pilih barang, bisa melakukan komparasi antara satu dengan yang lainnya walaupun dari beberapa vendor yang berbeda kayak gitu. Makanya kalau di Dekor Rumah itu secara online beli itu lebih lengkap, dan kalau teman-teman tes coba belanja itu dibanding teman-teman datang ke store gitu kan ya, itu dengan antrian mungkin ada beberapa kan sekarang antriannya panjang banget gitu. Pertama lebih cepat, beli gampang, dan pengiriman jauh lebih cepat sebenarnya. Karena kita juga punya sistem shipping yang bagus ya, bisa panggil stok dari tempat yang terdekat gitu. Apalagi ini ya Mas Riki, zaman sekarang kan kita menghindari yang namanya kerumunan kan. Iya, benar. Ini sangat membantu banget kalau misalnya kita memilih-milih barang ini menggunakan Dekor Rumah ya. Dekor Rumah, nah, betul sekali. Kalau Sobat GPC sendiri pengen beli, ini sebenarnya belinya ada di mana sih? Mas Riki? Langsung buka Play Store aja, download Dekor Rumah. Langsung ada Play Store-nya? Delta Echo, Kilo Oscar, Romeo Ultra, Mama Alpha ya, Dekor Rumah. Karena ada yang salah spell juga. Dekor Rumah. Dekor Rumah gitu ya. Di situ semua udah lengkap. Udah lengkap. Jadi bisnisnya itu pertama kita 2016 tadi sebagai marketplace. Terus 2017 kita bangun design and build atau untuk desain interior biasa. Jadi kita kerjasama dengan hampir lebih dari 300 desain interior yang ada di Indonesia sebetulnya. Nah, sebagai mitra kita ada juga yang dedicated. Kita misinya adalah gimana buat desain interior atau bisa bantu masyarakat bikin perumahan dengan kualitas desain yang lumayan tinggi. Biasanya untuk orang-orang ke atas, tapi kita menyasarnya ke bawah. Gimana itu bisa terjangkau sama orang punya rumah. Jadi kita pengen benar-benar bantu masyarakat buat punya rumah impian. Sebenarnya kan rumah yang nyaman itu kan sebenarnya bisa ngebantu banyak sekali loh fungsinya. Kalau rumahnya nyaman gitu kan, misalkan kita pulang kerja juga enak gitu kan. Bener. Bahkan ada loh kesaksian orang habis didesain, biasanya suami istri berantem, tapi sekarang itu udah didesain akur malah. Jadi secara psikologis juga sangat berpengaruh keberadaan rumah. Karena kan apalagi kalau yang udah punya anak kan ya kayak gitu kan, biasanya itu kita pakai desain yang pakai minimalis. Terus beberapa tema yang kita usung kayak Japan design rapian gitu kan, memang compact untuk ruang-ruang sempit. Terus beberapa itemnya juga multifungsi
kursi, ada yang kursi bisa jadi meja bisa jadi meja makan, bisa dilebarin kayak menarik gitu. banget itu terobosan terbaru ya dari kita. Nah, terus 2018 kita bangun lagi satu bisnis baru yaitu properti. Nah, kita juga di situ pengen bantu teman-teman dari kita sebutnya Decorumet ya, kayak gitu. Untuk bisa memiliki, kita bantu mereka untuk bisa memiliki properti dengan bantuan dari properti konsultan kita. Jadi kita tuh gak ada properti agent, ada properti konsultan, karena mereka harus bisa juga ngasih kayak financial consultantnya seperti apa, terus cara pemilihan yang benar seperti apa, walaupun customernya nantinya jadi beli ataupun tidak, karena porsi kita sebagai konsultan jadi gitu. Oh, jadi menarik banget ya Mas ya. Kadang-kadang gini, kalau dulu-dulu tuh kita dengar tentang interior, desain interior itu kayaknya bayangan aku tuh mahal banget kan. Belum jasanya inilah, belum jasanya itu gitu ya. Tapi dengan adanya Decorumah tadi Mas Ricky jelasin, udah gampang banget kita cari barang-barangnya. Terus dapat konsultasi, ini penting banget sih. Karena kadang-kadang orang itu sangat awam, nggak ngerti gitu ya, rumah saya ini cuma segini-gini aja gitu ya, gimana sih caranya supaya jadi rumah yang nyaman. Nah itu penting sekali yang namanya konsultasi ya Mas ya. Jadi memang sudah banyak konsultasi yang dilakukan Decorumah untuk membantu para pencari hunian, terus kita bantu mempercantik rumahnya supaya tinggalnya nyaman gitu kan. Terus keperluan barang-barangnya juga lengkap kayak untuk home and livingnya ya, dari mulai elektronik dan lain-lain juga bisa belanja lewat Decorumah. Gitu ya Mas Ricky. Menarik banget sih Decorumah itu, maksudnya kayak kita mau cari apapun ada di situ, begitu ya. Coba bikin satu ekosistem di bisnis properti ini ya. Dari pertama orang beli rumah, terus dia pilih bisa isi perabotannya juga kan. Terus kebutuhan sehari-harinya dari mulai piring, gelas juga ada di sana gitu kan. Terus nanti kemungkinan kita juga akan kembangin bisnis ini terus, terutama yang berhubungan sama properti. Kayak mungkin ke depannya bisa juga kita bangun untuk renovasinya dan lain-lain ke depannya. Kita akan terus kembangin untuk kalau bisa jadi one stop solutionnya, benar-benar one stop solution gitu. One stop solution, betul. Gitu. Wow. Nah, Mas Ricky sendiri ini di Decorumah ini kan sebagai Head Business Development ya. Head Business Development. Betul ya Mas Ricky ya. Nah, kalau Mas Ricky sendiri sebenarnya di bidang properti ini udah menekuni di bidang properti sendiri itu udah berapa lama Mas? Jadi sebenarnya saya masuk ke bisnis properti itu dari tahun 2014 saya. Pertama itu saya join di rumah.com. Waktu kita terjun ke bisnis agent dulu. Kita sebagai platform yang bantu agent-agent untuk mereka meningkatkan produk-produknya. Itu tahun 2014. Pertama masuk tuh, saya ingat banget pertama masuk di perusahaan yang lama. Coba kamu masuk kantor agent, kalian gimana cara bisnis mereka? Saya nggak bingung, saya keliling bisnis. Yang mana kantor agent ini tulisannya apa gitu? Akhirnya ada lah yang kayak Rewan, Sentur gitu. Masuk dan akhirnya ngobrol dulu. Jadi waktu itu ngobrol dulu, kenalnya mereka apa kayak gitu. Jadi begitu masuk, saya pengen tahu bisnisnya dulu supaya nanti kita mau bantu mereka jual produk atau kerjasama ya lebih lebih sesuai lah dengan kebutuhannya, lebih tepat sasaran gitu. Dari situ habis ke bisnis agent, terus saya pernah disempatin ke bisnis developer. Setelah itu pernah di non developer kayak perbankan dan lain-lain, chat dan lain-lain yang berhubungan semua sama properti. Dan akhirnya 2019 saya masuk ke Decorumah untuk membangun dan bangun bisnis propertinya memang di awal. Sekarang kita coba leverage juga ke yang lainnya juga gitu. Seperti itu ya, menarik banget. Jadi Mas Ricky sendiri memang bergelut di bidang properti ini udah cukup lama ya Mas? Udah cukup lama. Udah cukup hafal dan katam lah ya tentang properti hafal dan katam. Jadi sebenarnya kalau saya itu kalau diundang sebagai pembicara biasanya di sebenarnya properti itu dibilangnya biangkerok. Kalau yang lain tuh kan biasanya wah kita optimis, bagus 2018 bagus, 2017 bagus. Saya bilang data kamu dari mana ini bagus-bagus. Nah sebenarnya ini perlu banyak peranan untuk bisa naikin bisnis propertinya sendiri, terutama dari pemerintah, apalagi kebijakan yang baru ini nih. Mungkin ada teman-teman yang baru ini keluar kebijakan bahwa serah terima unit ada pre-PPN ya. Untuk yang bisa akad sebelum bulan Agustus kalau nggak salah ya, itu dapat potongan pre-PPN. Itu banyak juga customer yang nyerbu sekarang ke developer karena promo itu. Jadi ada beberapa developer yang so unitnya harus dibeli gitu kan, karena dia inden 2 tahun. Pokoknya saya maunya so unitnya ini supaya dapat diskon gitu. Sebenarnya kalau secara global
Mbak nih, bisnis properti itu sebenarnya naik terus. Kalau Mbak lihat di datanya BI setiap tahun nih pencapaian KPR dari semua bank itu udah pasti naik. Oh gitu. Ya mungkin kalau tahun kemarin ya anggaplah pengecualian ya, nggak begitu ini so-so gitu kan. Tapi setiap tahun itu naik. Kalau dibilang sepi itu naik. Jadi kalau bisnis properti dibilang sepi, kalau saat ini dibilang enggak juga, cuma memang pada beberapa segmen aja itu agak naik. Oke. Nah, tadi kan kalau Mas Riki bilang properti ini memang sebenarnya nggak ada matinya ya. Jadi nggak ada matinya. Naik terus, maksudnya permintaannya juga datang terus. Nah, kalau menurut Mas Riki sendiri nih di area di masa-masa pandemi kayak gini, apakah tepat Mas Riki kita berinvestasi, apalagi properti? Pasti, itu pasti tepat sebenarnya. Jadi sebenarnya kan ada istilah juga beberapa orang bilang. Orang kaya itu akan muncul setelah masa resesi selesai. Dengan apa? Dengan kepemilikan properti yang luar biasa, kepemilikan aset. Jadi ada beberapa semasa pandemi ini, mungkin beberapa pengusaha ya, itu malah keluarin dana buat akuisisi. Akuisisi barang-barang properti, terutama land bank, semuanya, tanah aset, semuanya diambil. Yang mau jual di harga pasar diambil. Karena kan resesi ini udah nggak mungkin selama-lamanya kan, 2 atau 3 tahun. Sedangkan pada saat ini bisa dibilang ya, kenapa saat ini waktu yang tepat pertama? Mungkin karena kejadian pertama pandemi itu developer ada sempet shock gitu kan. Mereka tuh sebenarnya kalau harga bisa dilihat itu nggak turun naik, cuman mereka kasih kemudahan yang ternyata ngurangin marginnya, ada subsidi ini, gratis ini, dan sebenarnya kita bisa dapat properti itu jauh lebih murah. Mungkin yang paling murah tuh pertamanya itu di Q3 ya 2019 ya. Nah, hampir kayak Desember dia mulai agak naikin harga. Nah, sekarang ini terakhir nih sebenarnya momennya mereka buat akuisisi sampai kalau saya bilang bisa dibilang sampai Q3 ya. Q3 itu masa terakhir teman-teman kesempatan buat bisa dapat properti dengan harga murah dan cara yang mudah. Program pemerintahnya ada, developernya juga kasih keringanan juga untuk beberapa promonya. Di GPC juga cuma DP 5%. Iya, DP 5%. DP 5% kan, bisa dicicil 3 kali juga gitu kan. Gitu. Jadi harga sewa sama harga cicilannya pun sama gitu. Apalagi buat teman-teman yang nyewa di sini mendingan beli kalau menurut saya. Bener. Gitu. Oh, jadi ini ya, kenapa bisa jadi waktu yang tepat ya, karena banyak developer-developer yang punya program-program khusus lah gitu ya. Khusus selama pandemi ini. Anggaplah yang tadinya developer tuh marginnya 20%. Itu dipotongin itu mungkin cuma tinggal 5% sekarang. Makanya cepetan tuh. Cepetan beli tuh. Saya juga banyak pasti semua developer GPC juga pasti ngeluarin promo-promo spesial kan selama ini. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya para developer ini lagi membuat banyak promo, Mas Riki, tapi kan kita nih sebagai konsumen nggak boleh gegabah juga gitu ya. Jangan sampai kita juga konsumen ini termakan dengan promo-promo yang lagi banyak banget, lagi gencar-gencarnya. Nah, kalau menurut Mas Riki sendiri, faktor apa yang paling menentukan atau paling penting ketika kita memilih sebuah properti itu apa sih yang harus kita perhatikan tuh apa aja? Mungkin kalau bilang legalitas awam sih buat orang-orang ya. Karena mereka juga kalau bisa tanya datang ke developer mana IJB-nya, sertifikatnya atau kayak gitu kan enggak gitu kan. Sebenarnya gini, kalau saya bilang ke teman-teman apalagi para milenial yang kadang bingung nih buat beli properti, saya harus beli apartemen atau rumah ya sebenarnya. Oke, kita balikin ke aturan dari pertama, mungkin kemungkinan kebanyakan pembeliannya KPR ya. Sebenarnya kalau punya uang cash, uangnya banyak ya suka-suka lah. Enak ada banyak juga. Kadang mereka juga bingung karena uangnya ada, saya belinya kemana gitu. Justru buat teman-teman yang bisa dibilang terutama GPC itu adanya di kawasan Jakarta Pusat yang berbatasan dengan Jakarta Timur ya. Daerahnya dekat Salemba, yang dimana di sana stok rumah sendiri itu udah harganya tinggi banget. Betul. Jadi kalau teman-teman yang mobilitasnya di daerah Jakarta Pusat untuk bisa sampai 30 menit 1 jam gitu kan menuju ke kantor, itu untuk perumahan saya rasa adanya di harga 1M1,7 kali ya. Itu mungkin udah dapatnya di daerah pinggiran juga dapatnya nggak dapat di sini. Nah, sebenarnya kalau pilih properti itu pertama pilih faktor yang tidak bisa berubah. Apa tuh? 1, jarak.
Jadi kalau teman-teman misalkan, oh saya penghasilannya itu sekitar 12 juta, mungkin beberapa aturan bank kan bisa cicilan itu sampai 40% ya amannya ya. Mungkin ada beberapa kalau di atas 20 juta bisa ngambil sampai 50%, di atas 30 juta ada juga yang bisa sampai 70%. Tergantung nanti dia baca habitnya kita juga kan, bisa setting apa enggak. Nah, misalkan kalau gajinya bisa dibilang sekitar 13 juta, berarti sekitar 40%-nya itu sekitar di angka 5-6 juta. Sekarang tarik aja garis lurus dari kantor, properti mana yang bisa dicicil dengan harga tersebut. Itu trik yang pertama sebetulnya. Kenapa? Karena sebenarnya properti, harga, tempat dan lain itu mainnya ada dari waktu. Gitu. Jadi sebenarnya misalkan kalau kita kalau misalnya kita tinggal di Harmoni gitu Jakarta Pusat, ke sini kan cuma tinggal 30 menit. Untuk cicilan di harga 6-7 juta. Nah, kalau mau dapatnya lebih jauh 6-7 juta nih, dia kan pilihannya ada rumah apa apartemen kan. Nah, kalau menurut saya, kalau maksudnya pilih apartemen dulu. Beda, karena kita tinggalnya di kawasan mana dengan kemampuan berapa. Beda ketika kamu punya uang 5M kayak saya bisa beli rumah dekat gitu kan. Tapi kalau misalnya gaji cuma 13-15 juta, saya saranin beli apartemen dulu. Kenapa? Satu, bisa menunjang kerja, kita punya waktu yang lebih efektif gitu kan, untuk bisa sampai 30 menit dan waktu istirahatnya lebih cukup juga ketimbang ambil perumahan yang jauh sehari ngabisin 1,5 jam, itu nggak efektif menurut saya. Justru harusnya dibalik buat teman-teman, dapetin yang terjangkau dulu yang terdekat sehingga mobilitas dan kerjanya lebih efektif gitu kan, punya kualitas hidup yang jauh lebih baik. Setelah itu kalau punya dana lebih untuk properti kedua, baru cari yang lain yang terjangkau, mungkin harganya jauh. Kecuali dia tiba-tiba kayak bisa ngambil yang paling gede. Tapi kalau bisa mau ngambil yang serupa, misalnya saya pengennya rumah, baru ngambil yang agak pinggiran buat pulang di hari Sabtu Minggu. Sekarang ya kebanyakan orang kayak gini, salah pikir, dia ngambil rumah dulu yang jauh gitu kan, setelah itu habis itu baru ngambil apartemen yang dekat. Padahal tinggal di apartemennya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu baru pulang ke rumah. Terbalik ya. Justru secara kinerja atau bisa dibilang pemikirannya nggak efektif gitu maksudnya. Kalau menurut saya. Jadi memang harus dicari itu adalah yang dekat dengan aktivitas kita sehari-hari. Kantor kita di mana, mobilitas kita di mana, kemampuan kita berapa, ketahui dulu. Mungkin bisa pakai simulasi bank gitu untuk KPR. Banyaklah platformnya, mungkin bisa dibantu. Teman-teman juga bisa nanya ke properti konsultan, kemampuan saya berapa sih kalau gaji saya 15, mungkin saya ada cicilan lain atau apa. Oh, mungkin dapatnya di sekitar 6-7 juta. Nah, kita tarik garis lurus dari misalkan kalau mobilitasnya, kalau misalkan ada staf di kantor atau dia sering mobile gitu di daerah mana, tarik dulu nih garis lurus mana yang paling dekat. Itu satu. Itu bicara di luar legalitas dan lain-lain dulu ya sebenarnya. Itu menunjang kualitas hidup yang lebih baik dulu. Mobilitas, kinerja yang enak gitu kan, waktu kita bisa hemat gitu kan. Ada beberapa yang berangkat ke kantor gitu kan sampai 1,5 jam gitu karena nggak kebeli, padahal ada yang deket. Dia nggak beli 1,5 jam invest. Gitu kan. Karena entah mungkin ada beberapa juga yang saya nggak suka tinggal di Green Tea, mungkin ada itu pilihan mereka, kita hargain gitu. Tapi sebenarnya kalau memang lebih efektif ya itu cara berpikirnya. Baru setelah itu kita pilih siapa developer yang bisa terpercaya. Nah, lucunya pilih apartemen itu, percaya nggak? Apartemen itu harganya akan terus naik selama unitnya masih dijual. Tapi setelah unitnya habis, harganya stuck. Gitu. Dan yang keren, rata-rata nih, biasanya kalau developer yang unitnya sedikit, itu kenaikannya terbatas buat investasinya. Nah, kebetulan kalau yang GPC ini kan unitnya banyak, mungkin masih sampai 5 tahun ke depan. Masih terus bangun. Ini developer pasti dipaksa maintain harganya pasti harus terus naik kan? Nggak mungkin dia bikin harganya tuh walaupun dengan promo apa, tapi harga bottom itu naik. Subsidi apa? Nah, justru di situ nilai investasinya. Gitu. Yang kedua, amannya kenapa? Beberapa unit udah dibangun. Ya kan? Betul. Ini banyak nih yang bandel nih developer yang main di apartemen karena mungkin dari developer biasa naik terus dia udah main apartemen
apartemen, katanya untungnya besar katanya. Oh, jualannya nggak bisa ngejar, akhirnya banyak apartemen yang kebangun. Iya, betul. Banyak sekali apartemen yang kebangun. Makanya kalau mau cari apartemen, satu, kalau memang teman-teman bisa cari developernya satu yang bisa terpercaya, tapi terus yang keduanya bisa juga cari yang unitnya banyak seperti GBC, jumlah unitnya banyak. Nah, tapi yang udah jadi dan masih bisa nikmatin kalau bisa dibilang kenaikan annual ini ya, kenaikan harga per tahunnya itu masih bisa di-maintain terus gitu kan. Kalau yang cuma satu tower gitu 2 tahun lunas, pertama jual harga 500 akhirnya 700 udah mentok di situ semua. Besok turun. Iya, kalau di GPC sendiri kita udah sampai 9 tower nih, Mas. 9 tower dan pertama jual harga di berapa tuh, Mbak? Gimana? Pertama jual dulu tuh untuk satu unitnya. Satu unitnya dulu itu di awal 2000 kita 200. bangun 2010 ya, 200-an. 200-an Nah, sekarang sudah 700-an. 700-an. Nah, 700-an juga sobat GPC dengan cara bayar yang banyak banget, yang mudah banget, yang disesuaikan dengan kemampuan. Yeah. Nah, jadi maksudnya untuk berinvestasi juga di GPC masih terus ada lanjut ya, Mas. Beberapa tower lagi yang rencananya akan dibangun juga kan. Betul. Kedepannya, nah itu teman-teman masih bisa nikmatin ya kenaikan per tahun ya. Betul. Gitu. Karena kalau kita beli properti kan juga, Mas, itu kan sebagai investasi kita juga ya. Betul. Di samping memang kita tinggal gitu ya, tapi juga bisa menjadi investasi kita juga gitu ya. Justru Jadi enaknya kelebihannya nih teman-teman, mungkin di sekitar sini banyak juga developer yang udah bangun, tapi bangunannya udah selesai. Jangan harap nilai investasinya naik di sana. Karena ya itu harus dilihat lagi ya. Harus dilihat lagi. Unitnya gimana? Justru yang makin banyak masih stok, itu developer dipaksa harus maintain harganya. Itu harus dinaikin terus. Kalau nggak yang beli yang lamanya ngambek nih. Oke. Kok saya nggak ada nilai investasinya, pasti dinaikin terus. Oke. Gitu untungnya. Gitu ya. Jadi di samping lokasi yang harus diperhatikan adalah lokasinya dan juga developernya atau pembangunannya seperti apa. Kalau bingung developer yang percaya kayak gimana, ambil aja yang udah dibangun tapi yang unitnya banyak. Wah, kita banget, Mas. Tapi yang jangan udah selesai kan masih ada beberapa tower pembangunan ke depannya, maksudnya masih ada future development-nya ke depan. Betul. Kayak gitu. Itu bisa naikin nilai investasinya tinggi. Okay. Jadi pilih properti itu sebenarnya satu, pilih yang tidak bisa dirubah dulu. Kalau misalkan beberapa teman-teman, kadang kan saya juga nemenin klien-klien gitu, kayak misalkan datang ke suatu tempat gitu kan, beli rumah lah contohnya kayak gitu. Mereka pilih, waduh ini masih tanah merah ya, kok jalannya jelek ya. Menurut saya sih itu pemikiran yang salah, tapi tergantung juga cara pandangnya atau keadaan customer seperti apa. Okay. Nah, kalau jalan itu kan suatu saat pasti akan bagus, suatu saat akan lebar. Yang nggak bisa dirubah adalah jarak, luas tanahnya kalian komparasi dengan yang lainnya gitu kan, bangunan, nilai per meter itu kan nggak akan berubah pada di awal gitu kan. Ke atas memang nilai investasinya. Yang terpenting itu lihat dulu perbandingan, ini berapa meter harganya berapa gitu kan, ini jaraknya dari kantor ini berapa, itu nggak akan berubah. Tapi justru ketika jalan itu jadi bagus nantinya teman-teman beli sekarang, atau kadang ada beberapa beli properti yang masih belum dibangun gitu, justru ketika dibangun itu kan developer ada beberapa yang pinjam uang, bunga itu dibebanin ke pembeli-pembeli yang lain. Justru yang beli di awal itu nikmatin nilai investasinya di depan kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya jangan takut ya, Mas ya, kalau kita mau mulai untuk berinvestasi atau beli properti. Kadang-kadang takut loh. Sebenarnya gini, anak muda ini pertama bukannya takut ngeluarin uang, mereka takut komitmen. disuruh cicil 20 tahun katanya. Aduh, pikiran kayak gimana? Kayak gitu. 20 tahun, kalau saya dulu pertama ngambil properti pengalaman ya, itu jadi waktu itu setelah nikah terus punya anak, menjelang 3 bulan menuju kelahiran lah, gitu kan, bulan kelima, aduh punya rumah, kayak malu sama diri sendiri gitu kan, punya kendaraan. Akhirnya waktu itu ingat penghasilan saya kalau nggak salah masih sekitar 8 jutaan ya, gitu kan, ngambil rumah sekaligus ngambil mobil gitu. Oke. Nekat aja dulu. Udah langsung nekat aja. Berkomitmen lah pokoknya. Iya, nekat, karena yang jadi ngitungnya jangan ngitung saya harus bayar sampai 20 tahun lamanya ya. Iya, tapi ternyata saya bisa lunasin dalam waktu 3-4 tahun di situ kan, gitu. Kita jangan kira sampai 20 tahun, tapi sebenarnya kayak misalkan teman-teman ada beberapa, saya lebih suka sewa apartemen aja. Loh, sebenarnya dengan beli itu
bisa ngurangi beban kita sendiri. Properti jadi milik kita walaupun cicilannya di atas harga sewa, tapi kan ada kenaikan harganya juga. Hitungannya tabungan buat investasi. Terus yang pertama, terutama di masa Covid kayak gini ya, kalau beli properti itu kan ada asuransi nih, terutama suami istri. Cuma di properti yang misalkan kalau yang memiliki yang punya agunan ke banknya itu misalnya suaminya, dan dia ada apa-apa itu dinyatakan lunas. Jadi properti itu sebenarnya bisa dibilang itu jaminan buat kelangsungan keluarga kita termasuk anak-anak. Jadi ceritanya kalau dulu tuh nenek saya ditinggal kakek, anaknya ada 11. Bayangin, semuanya bisa kuliah dari apa? Jual tanah, jual rumah, jual yang lain, yang penting semuanya dapat pendidikan. Karena punya banyak properti itu ya Mas. Bayangin teman-teman sekarang, apalagi yang masih punya anak masih kecil, masih ngontrak, tiba-tiba di masa pandemi, setelah ini ada Covid, entah ada apa lagi, ada apa-apa, apa yang kita mau warisin? Kan? Soalnya kalau properti itu di cover sama KPR asuransi yang cukup aturannya juga cukup ketat ya. Sebenarnya asuransinya juga hitungannya sebenarnya murah. Jadi kalau misalnya suaminya sebagai keluarga atau yang menyicil gitu keluarga yang menyicil di atas namanya atau pengaju KPR-nya, ada apa-apa itu dinyatakan lunas dan bisa diwariskan. Gitu. Oke. Justru sebenarnya saya ada nyimpen satu properti, kita cicil, saya sengaja panjangin sampai 55 tahun itu sebagai jaminan nanti buat anak saya. Kalau saya badan udah agak nggak sehat, saya bayangkan udahlah, kita sengaja nggak dilunasin untuk yang itu. Oke. Biarin aja. Itu sebuah trik juga ya. Sebetulnya. Benar nggak Mbak? Jadi kayak gini, tabungan pendidikan berapa sih bunganya? Iya. Ya kan? Coba kalau di sini itu pertama 2010, sekarang 2021 berunit 200 juta, udah jadi 700 juta. Iya, betul. Tabungan pendidikan kita saya pakai waktu kesel banget, tabungan pendidikan setahun bunganya 5%. Properti aja kenaikannya bisa 20% saya bilang. Ya mendingan dianggurin di properti, akhirnya cicil, nanti begitu anak saya mau kuliah atau apa, ya tinggal jual lagi. Dijual ya. Berarti memang investasi yang paling baik itu memang di properti berarti. Sebenarnya bukan baik, tapi aman juga. Banyak yang baik. Sebenarnya yang paling cepet investasi paling untung yang main judi, Mbak. Jangan dong, haram. Tapi kan tapi kan tidak aman. Gitu kan. Tapi properti ini kenapa? Itu paling aman, Mbak. Gitu. Karena tadi yang sudah ada regulasinya. Ada regulasinya diatur sama pemerintah, nilai NJOP nggak mungkin, PBB juga nggak mungkin turun, gitu kan? Gitu. Pasti harganya dipaksa naik, terutama apalagi untuk pemerintah yang wilayahnya itu ada pembangunan infrastruktur baru atau apa, pasti dinaikin terus juga. Untuk harganya. Nah, properti ini kan banyak ya, Mas Riki ya. Jadi ada apartemen, ada rumah tapak, ada juga mungkin lahan, gitu ya. Ya kalau itu buat investasi. Untuk investasi gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Riki sendiri, plus minusnya ketika kita memilih properti apartemen dan rumah tapak itu gimana, Mas? Nah, sekarang gini aja tadi, sebenarnya kembali ke tergantung kebutuhannya teman-teman. Teman-teman sekarang kerjanya di mana? Misalkan kerjanya di Jakarta Pusat. Punya uang berapa? Oke kan? Jadi sebenarnya ya kalau misalnya mau berinvestasi ya atau memilih properti ya jangan ditunda-tunda ya, Mas. Jadi sebenarnya nggak bisa dipungkiri, properti itu investasi yang pasif. Tergantung kita mau sebagai pemain yang aktif atau tapi punya income pasif kita itu dari kepemilikan properti itu. Nggak disadar misalkan kalau misalkan kita beli apartemen di sini yang tadinya rumahnya mungkin ada di Depok, kerjanya di Jakarta Selatan, kerjanya di Jakarta Pusat, setiap hari dia kos 1 jam ya, misalkan perbedaan waktunya ya. Kalau dari apartemen ke kantor bisa 20 menit, tapi kalau misalnya dia dari Depok ke sana bisa 1,5 jam. 1 jam itu bisa menghasilkan berapa itu? Sebenarnya kalau dihitung, kalian hitung lagi sama guys, kalian dibayar per jam berapa gitu di kantor? Ruginya berapa itu? Belum lagi untuk kesehatan dan lain-lainnya juga gitu kan. Sebenarnya banyak banget. Jadi kalau menurut saya pilihan yang tepat, pilih properti terdekat dengan mobilitas kamu yang kamu paling sanggup, langsung ambil sekarang juga. Itu udah statement yang paling pamungkas. Soalnya gini loh, produk itu nggak ada yang sempurna. Properti itu nggak ada yang sempurna. Kita yang tinggal yang bikin itu jadi nyaman. Ya kan, mau rumah bagus juga kan udah dihias atau apa, tapi kitanya juga nggak bisa bikin diri kita nyaman sendiri dengan keadaan
perbedaannya, ya susah Mbak. Iya, betul. Bener nggak? Betul. Apalagi Jadi zaman sekarang ya Mas ya. Kalau zaman dulu tuh ibu tuh kalau punya, misalkan kalau rumah baru itu langsung dibikin tamannya baju. Wah, kalau ngeliat tuh kayak seru banget gitu kan, kayak main puzzle di rumah sendiri gitu kan. Sama kayak di apartemen, gimana caranya kita bisa sesuaiin dengan mobilitas yang ada di sini, karena mungkin ya kan kalau apartemen kan mungkin agak cara interaksi sosialnya agak beda mungkin ya kayak gitu. Iya, oke. Gitu kan. Jadi memang kalau ketika memilih properti itu benar-benar disesuaikan dengan mobilitas kita dulu yang pertama gitu ya, kemampuan kita terus gitu ya, dan jangan takut atau jangan malu untuk berkonsultasi, itu penting banget sih Mas ya. Penting. Jadi jangan takut untuk berkonsultasi sebenarnya. Benar, gitu, jangan takut berkonsultasi. Terus yang keduanya kayak ini kan di Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat ya, maksudnya Jakarta Pusat. Ini dengan harga kalau sekarang di berapa Mbak untuk standar itu sekitar 700 ya? Iya. Untuk 2 bedroom ya? 700-an ya. Untuk 2 bedroom 700 juta. Nah, coba bayangin dari sini untuk bisa dapat 700 juta lagi. Kalau teman-teman yang biasa pasain, saya pengennya rumah ada berapa kilo coba kira-kira? Adanya itu sekitar perbatasan Jatiwaringin, Pondokopi, berapa kilo tuh Mas? Gue lewat Kalimalang. Wah, belum kena siksa itu, aduh lewatnya. Kalau kita tarik lagi ke atas, ini kan kita bicara tentang kawasan, kita tarik ke atas ke wilayah Ancol, ke atas Asina, ke Jakarta Barat, baru dapat gitu di daerah Tangerang ujungan, gitu kan. Bahkan di BSD juga udah nggak ada yang 700, 1,2, 1,3, berarti belakangnya lagi. Tarik aja ke Depok, ke Sawangan nggak ada. Terus mau beli di mana, mau maksain nunggu beli rumah? Beli dulu yang ada. Gini loh, kalau properti itu kalian beli dulu yang kalian sanggup sekarang. Setelah ini lunas, harganya kan tinggi. Iya. Itu separuh bisa dibeliin lagi, diinvestasiin. Nah, kalau nggak diinvestasiin, itu bisa jadi DP untuk perumahan yang lain. Kayak, waduh Mas, saya kurang nih, saya pengen nabung dulu 2 tahun katanya. Ada sering banyak peribahasa yang bilang kayak gitu. Pak, tahu nggak 2 tahun nabung Bapak itu sama malah 2 tahun kerugian itu Pak menurut saya. Kenapa saya bilang 2 tahun kerugian? Kalau orang tua dulu itu beli rumah, misalnya kemampuan kita beli rumah harga 500 juta atau 300, langsung dibeli sekarang. Ketika kita beli ini 300, misalnya kita bisa lunasi 10 tahun, ini harganya udah 1M, kita bisa maju paling depan ini dijual. Jadi berstrategi caranya. Justru dibalik, kalau teman-teman yang mobilitasnya tinggi, kebutuhannya ada di pusat kota, cari yang terdekat dulu. Gitu, yang teman-teman mampu. Setelah ini 5 tahun, 6 tahun teman-teman gitu kan udah dapat kerjaan yang lebih mapan, terus ada perubahan infrastruktur, akses tol apa, teman-teman bisa jual dengan nilai investasi lebih tinggi, bisa dapat yang lebih besar. Beli di sini dulu, tunggu 5 tahun, naik dari 700 mungkin jadi 1,2. Jadiin DP, beli rumah harga 2M. Betul, masih ada sisa lagi. Iya, betul kan? Oke. Cicilannya juga nggak berat. Cuma beli properti sendiri yang bisa nyaingin harga kenaikan properti. Itu lucunya. Unik ya? Unik gitu. Aduh, berat deh. Nyari. Banyak sih customer yang mungkin kurang teredukasi, terutama masalah stok atau apa. Kalau dibilang Jakarta Pusat ada nggak harga 500 juta? Jakarta Pusat perbatasan Jakarta Timur dari sini ada. Gitu kan, tapi itu yang digang gitu kan, yang nggak bisa KPR, yang kadang legalitasnya juga banyak bermasalah, surat-suratnya juga nggak bisa sertifikat. Itu ada memang, kalau saya bilang ada, tapi bisa dibilang itu secara hunian tidak layak huni. Karena saya sendiri ya, biasa mungkin dulu pernah tinggal di Jakarta gitu, di tempat seperti itu. Kenapa saya pilih agak ke pinggiran sekarang gitu kan? Ya karena ya nggak suka kayak tinggal di gang kayak gitu, kayak bau apa. Tempatnya kurang nyaman lah gitu ya. Mending tinggal di apartemen lah, udah enak di depan. Mau apa gitu ada. Iya gitu kan, apalagi buat yang jomblo atau apa kan, minimal pas masuk pintu ada yang nyalamin ya, satpam gitu kan. Daripada tinggal di rumah sendiri. Ada satpam ya. Ada satpam yang nyalamin. Oke, jadi ketika kita memang mau memilih properti, jangan lupa kita juga harus berstrategi tadi ya Mas ya. Nah, bicara tadi sudah tentang properti. Kita mau masuk sedikit tentang interiornya, Mas. Boleh. Jadi ya, Dekorima ini kan udah bekerja sama dengan GPC nih ya, sudah beberapa tahun. Nah, sebenarnya interior apa sih yang diusung oleh Dekorima sendiri? Karena kalau yang aku lihat kan unik-unik nih Dekorima gitu. Yang teman-teman taruh di GPC itu apa, Mas? Oke, jadi sebenarnya kalau
bisa dibilang dari dulu ke sekarang gitu ya. Dari mulai kemampuan beli setiap orang itu pasti turun, atau turunnya itu turun temurun misalkan. Kayak misalkan nih dulu orang tuanya bisa beli rumah di sini. Terus sekarang harganya udah tinggi, bisa tinggi. Anaknya ini belum tentu bisa beli di sini. Harus pergi jauh dulu, mundur. Nah sama. Terus ukurannya juga makin lama makin kecil. Jadi kita coba ngusung gimana caranya bisa bikin hunian yang mungkin secara space yang nggak begitu besar, itu tapi tetap nyaman gitu kan. Ada beberapa juga dari kita yang kasur bisa dilipat, ruang belajar bisa jadi meja makan lah, banyak lah gitu, bisa multifungsi. Supaya kita buka ya, kita pakai ngusungnya konsepnya itu Japanese Skandinavian. Jadi materi-materinya itu kita pakai bahan-bahan untuk desain interior dengan tema Skandinavian, kayak kayunya itu warna coklat muda gitu kan, potongannya lebih besar-besar kan. Kalau klasik itu mainnya kebanyakan di kaca atau di ukiran gitu. Kalau kita tuh lebih ke Japanese Skandinavian. Untuk Japannya sendiri yang sebenarnya banyak keluarin teknologi yang compact. Gitu kan. Itu dia tuh. Teknologi compact itu tuh yang sangat diperlukan sekarang. Ya kasur bisa dilipat di dinding, bisa hemat space kalau lagi main gitu kan. Meja belajar juga kadang bisa dilipat atau apa, banyak sekali lah kita coba. Jadi sebenarnya gimana kita bisa bantu masyarakat sebenarnya bisa hidup nyaman lah kayak gitu kan, walaupun ruangannya sempit atau apa, mereka bisa masih multifungsi dan bisa melakukan banyak aktivitas. Iya, itu emang udah paling benar. Kalau kita punya rumah atau space yang nggak begitu besar, itu memang harus benar-benar kita bisa menggunakan fungsi-fungsi itu dengan sangat baik gitu ya Mas ya. Jadi benar-benar kita nyaman. Kayak yang tadi Mas Riki bilang, salah satunya adalah di sini nih Sobat GPC, tempat tidurnya itu unik banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tidur, tempat tidurnya ada, sudah selesai tidur mau beraktivitas, tempat tidurnya bisa hilang. Bukan sihir tapi ya. Jadi kalau misalnya Sobat GPC penasaran, langsung aja datang ke sini, kita ada show unitnya, langsung teman-teman bisa lihat interior yang diusung oleh Dekor Rumah. Terima kasih banyak Mas Riki, ngobrol-ngobrolnya, banyak banget infonya, banyak banget sharing-sharingnya. Jadi Sobat GPC nggak perlu khawatir lagi tentang cari properti itu kayak gimana lagi. Nanti teman-teman juga bisa cek Instagram di Dekor Rumah ya. Nanti kita kasih linknya di bawah ini gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Riki untuk kehadirannya di sini. Terima kasih Sobat GPC sudah menonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Nandra undur diri.